Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan yang keempat dalam membahas bab gelombang mekanik. Dan sekarang ini subbab yang akan kita bahas adalah gelombang stasioner pada ujung tetap. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang kita bahas. Oke, kita masuk ke gelombang stasioner ujung tetap. Ini tetap berarti ujungnya ini tidak bisa bergerak naik turun ya. Tetap diikat erat pada bidang pemantul. Itu ya. Ini gelombang datang ini pada tali misalnya melewati titik G, terus berlanjut kemudian memantul. Nah, memantulnya ini karena diikat erat gak bisa bergerak naik turun, maka ini terpelanting ke bawah ya, bukan talinya dua, bukan, ini talinya satu, makanya ini digambar titik-titik itu ya. Nah, ini kelihatannya dua. Nah, ya, ini terpelanting ke bawah, itu artinya apa? Antara gelombang datang dan gelombang pantul itu berbeda 180 derajat ya, atau setengah gelombang. Oke, ini mantul. Gelombang pantul ini juga melewati titik Q. Nah, titik Q kan di bawah sini ya, kembali ke bawah terus ke atas, ke bawah, ke atas, bergetar ya. Berarti titik Q mengalami interferensi ya, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Kita lihat dulu gelombang datang yang merah ini datang menuju titik acuan O, dan melewati titik G dengan persamaan simpangan. Gelombang datang YD sama dengan A sin omega T0 plus X per V ya. X per V ini yang datang. Jadi lebih dulu Q bergetar daripada O karena gelombangnya dari sini ya. Q dulu, baru berikutnya perjalanan ini nanti waktunya baru titik O bergetar. Jadi kalau O bergetar sekian detik, maka titik Q ditambahi perjalanannya ini ya, waktunya lebih duluan ini. Tuh. Gelombang pantul meninggalkan titik acuan O dan melewati titik Q dengan persamaan simpangan YP sama dengan min A sin omega T0 min X per V ya. Nah, ini kenapa min? Karena memang berbeda fase ya. Fasenya itu berlawanan. Jadi min ini. Karena diikat erat maka dia terpelanting ke bawah. Ini seharusnya tersentak ke atas, tapi karena nggak bisa maka dia muntir ke bawah. Maka antara gelombang datang dan gelombang pantul itu berbeda 180 derajat ya. Nah, kalau yang pantul itu min, yang ini V. Kalau yang datang ini plus, gitu ya. Oke, lanjut. Pada titik acuan O, gelombang pantul fasenya loncat setengah gelombang, atau setengah gelombang itu sama dengan pi radian ya.
interferensi gelombang datang dan gelombang pantul terjadi di titik Q ya. Jadi ini menjadi dikurangi ya, ditambah min itu sama dengan kurangi ya. Berarti di sini ada sin alfa, ini sin alfa ditambah min sin beta itu sama dengan 2A 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih ya. Jadi kalau di matematika itu, jadi ini dikurangi, ini dijumlahkan, ini jumlah tapi ini min, akhirnya terjadi 2A cos setengah, ini yang atas jumlah, ini yang bawah ya, ini jumlah kali sin setengah, ini yang atas selisih ya. Maka sekarang akhirnya berbeda, YG sama dengan 2A sin omega X per V cos omega T0 ya. Jadi ini amplitudonya sekarang pakai sin, amplitudonya ya pakai sin 2A sin omega X per V, ini adalah amplitudo gelombang stasioner, sedangkan A itu adalah amplitudo gelombang datang juga gelombang pantul. Nah ini amplitudonya. Ujung tetap, besarnya amplitudo gelombang stasioner A aksen dipengaruhi jarak titik terhadap titik acuan, dipengaruhi oleh jarak titik terhadap titik acuan, itu X namanya ya. Kita coba lihat berikutnya. Ini A yang kita bahas pada sekarang ini adalah A, yaitu cara menentukan letak titik yang memiliki amplitudo gelombang stasioner maksimum. Kita bahas dulu maksimum, sedangkan yang B yang minimum nanti pertemuan berikutnya ya. Berikutnya A aksen sama dengan 2A sin omega X per V, kita menginginkan maksimum ya. Ini bilangan tetap, bilangan tetap, bilangan tetap, bilangan tetap. Yang tidak tetap cuman ini, maka ini mau dicari ya. Maksimum sin itu maksimumnya 1 ya, maksimum 1 bila sudutnya itu 90 derajat ya, 270 dan seterusnya. Jadi sudutnya ini sama dengan 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat, 630 derajat ya. Bilangan ganjil kali 90 ya. Nah, ini terus 90 itu adalah dibentuk dalam pi supaya bisa hilangin nanti. Pi per 2 itu 90, 3 pi per 2 itu 270, 5 pi per 2 itu 450, 7 pi per 2 itu 630 dan seterusnya ya. Akhirnya ini sudut ini dirumuskan adalah bilangan ganjil kali 90 derajat ya. Bilangan ganjil ini misalnya 1, ini 3 ya, ini 5, ini 7, ini 9 dan seterusnya ya. Bilangan ganjil ini maka 2K-1 kali setengah pi ya. Maka ini kalau diisi 1 ya, diisi 1 pi nya bisa coret nanti. Nah dengan ini ya, oke,
pertama kali misalnya apa 90 derajat sih? Iya sih, pertama 1 dikalikan 2 adalah 2 dikurangi 1 adalah 1 kali setengah pi adalah 90 derajat atau pi per 2 ya. Makanya ini rumus ini berlaku untuk K yang banyak ini ya. Ini urutannya ini, nomor urut amplitudo maksimum. Kalau maksimum 1 ya di 1, maksimum 2 di 2 dan seterusnya. Ini diwujudkan dalam rumus X, ini X sama dengan 2pi min 1, ini 2-nya turun ke sana, 1/4 lambda. Ini rumusnya gitu. K itu sama dengan 1, 2, 3, 4 merupakan nomor urut amplitudo maksimum yang dihitung dari titik acuan ya. Kalau 1 itu terhadap titik acuan dan seterusnya. Oke, kita lihat untuk kita lihat yang pertama gambarnya dulu. Nah, ini ujung tetap ini ya. Ini ke misalnya amplitudo maksimum pertama ini, maksimum kedua ini, maksimum ketiga ini, dan seterusnya ya. Itu kalau masih maksimum ketiga keempat itu gambar mungkin masih bisa, tapi kalau sudah ke 10 gambarnya terlalu jauh, maka lebih baik itu pakai rumus saja gitu ya. Kita lihat di sana. Oke, masuk kepada problem. Oke, kita masuk problem 1. Gelombang stasioner ujung tetap memiliki persamaan simpangan sebagai berikut. YG sama dengan sin pi x cos 5pi T0 meter. Ayo. Ini ya. Maka kita tentukan ini A. Periode gelombang stasioner ujung tetap. B. Panjang gelombang stasioner ya. C. Letak amplitudo maksimum keempat. Oke. Terus penyelesaiannya. A. Periode ya. Omega sama dengan 2pi per T. Omega di sini adalah, ini kan omega T0 ini. Omega berarti 5pi. 5pi dan omega itu kan 2pi per T. Maka T dapat dicari 0,4 sekon ya. Ini berarti 2, ini dipindah sana, ini pindah sini, berarti 2/5 sekon atau 0,4 sekon. Yang B, panjang gelombang stasioner. Nih, panjang gelombang stasioner kita menggunakan yang ini ya. Omega X per V itu sama dengan pi X ya. Ini omega itu 2pi per T, X per V sama dengan ini masih tetap ini 2pi TV itu lambda per X, pi X, pi nya bisa hilang, X nya bisa hilang, ini pi nya bisa hilang, maka tinggal lambdanya saja ya. Lambdanya ketemu
meter. Gitu ya. Oke, yang C, letak amplitudo maksimum keempat, berarti K-nya disimpan. Ya, digambar ya boleh. Ya. X sama dengan 2K min 1 kali 1/4 lambda. Ya, keempat berarti ini K-nya disimpan. Lambdanya ada 2 tadi ya. Maka X4 itu berapa? 8 dikurangi 1, 7 ya. 8 dikurangi 1, 7. 7 kali 1/4 kali 2. Maka nilainya adalah 3,5 meter. Oke, tidak sulit. Menuju problem kedua, ini digambar ini. Masih menggunakan persamaan simpangan YQ sama dengan sin px cos 5pi T0 meter ya. Simpangan satuannya meter, boleh senti ya, tapi dalam hal ini adalah meter. Gambarkan letak amplitudo maksimum ke-1, ke-4, ke-10. Nah, ini gambarnya ya. Ke-1 ini gambarnya. Lalu ke-4, 1, 2, 3, 4. Ini ke-4 gambarnya. Terus ke-10, nggak bisa gambar karena panjang sekali, maka nggak bisa digambar ini ya. X10 nggak tergambar sebab terlalu jauh ya, ini terlalu ini maksudnya ke-10 itu urutannya terlalu panjang ya, urutannya bisa dirumuskan saja. Berapa ini X10 itu? X sama dengan 2K min 1 tutup kurung kali 1/4 lambda. K-nya diganti angka 10 ya, sehingga diperoleh nilainya X itu 9,5 meter ya. X10 itu sama dengan 9,5 meter ya. Begitu. Oke, demikian untuk bab gelombang stasioner ujung tetap ya, yang membahas pada subbab menentukan amplitudo maksimum. Nah, pertemuan yang untuk berikutnya itu membahas yang minimum ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.